Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta tanaman, bertemu lagi dengan saya, admin Bougainville Floris. Sudah lama tidak membuat video. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membungakan Bougainville di musim penghujan. Karena di musim penghujan biasanya bougainville itu sulit mengeluarkan bunga, lebih kepada pertumbuhan. Di musim penghujan biasanya bunga bougainville itu mengeluarkan pucuk, memasuki fase pertumbuhan, tapi kita bisa mengakalinya agar bunga bougainville itu tetap berbunga walaupun di musim hujan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke video tutorialnya. Nah sahabat, di depan saya ini sudah saya siapkan beberapa tanaman bougainville, lokal dan impor. Juga di sini saya menyiapkan pupuk NPK Mutiara berimbang 16 16 16. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Jadi untuk musim penghujan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa melakukan stres air sampai daun bougainville itu layu. Nah, ini contoh daun yang layu ya. Medianya kering. Saya tutup menggunakan apa ini ya? GRC. Media tanamnya bagus, poros. Jadi sehari tidak hujan, ini mudah kering. Potnya tidak usah besar-besar, pot kecil. Ini yang sudah berbunga. Nah, ini yang sudah berhasil. Bisa dilihat ya. Ini hampir full sekali. Hampir full, hanya mekarnya belum sempurna. Sama saya gunakan GRC untuk menutup media tanamnya. Untuk yang ini masih dalam proses stres air. Media tanamnya, potnya saya tutup dengan plastik seperti ini. Jadi sahabat bisa mengakali supaya media tanamnya kering. Kita tutup media tanamnya menggunakan plastik seperti ini. Nanti setelah layu, ini baru aplikasi satu kali karena media tanamnya basah, jadi tidak full keluar bunganya. Kita streskan lagi, kita ulangi. Kalau yang ini sudah full keluar bunga. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan kepada pohon yang ini. Ini adalah anggur. Jenisnya jenis anggur. Seperti ini. Media tanamnya sudah saya keringkan. Pohonnya sudah melalui tahap stres air. Sekarang kita aplikasikan NPK Mutiara berimbang. Saya tidak menggunakan takaran, ini kira-kira 2 sendok dengan air setengah ember. Supaya lebih pekat cairannya. Ya, airnya hanya setengah ember. Jadi harus diperhatikan adalah bagaimana melakukan stres air ya. Media tanamnya kering walaupun musim hujan, mau itu ditutup dengan plastik atau dengan alat apapun lah. Yang penting media tanam tidak terkena hujan. Lalu pohon mengalami layu, tapi jangan sampai mati. Layunya kita perhatikan saja. Kalau terlalu kering juga jangan. Kalau terlalu kering kita kasih
air disiram, tapi jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit saja. Kalau sudah memasuki ciri-ciri seperti ini, daun sudah mulai layu, jadi ada tanamnya kering, baru kita bisa aplikasikan pupuk NPK Mutiara Berimbang. Disiram full sampai basah, siram jenuh. Setelah nanti disiram jenuh, media tanam ini jangan sampai terkena hujan lagi. Kita tutup lagi dengan alat, kita akali sajalah alatnya apa saja, dengan posisi tanaman disimpan di tempat yang panas gitu. Kalau setelah disiram seperti ini kita simpan di tempat yang kering, yang teduh, maka prosesnya akan gagal. Nah, jika NPK Mutiara ini kita aplikasikan ke tanaman yang tidak kita lakukan stres air seperti ini tanaman tidak saya streskan, tapi saya rutin menggunakan pupuk NPK, maka yang terjadi adalah bukan keluar bunga, tidak keluar bunga full ya, tapi dia tetap akan masuk ke fase pertumbuhan. Nah, ini bagus juga. Seperti pohon ini sedang dalam proses pembentukan ya. Saya ingin merimbunkan pohon ini ada 5 jenis, lalu saya ingin rimbunkan. Pupuk mutiara ini, pupuk NPK ini tetap diaplikasikan, tapi tidak dilakukan stres air ya. Aplikasinya bisa dilakukan seminggu sekali. Caranya sama, dengan catatan perbedaannya adalah tidak melakukan stres air ya. Ini kan saya sedang melakukan penyeimbangan ya. Ini sambungan baru, belum rimbun. Yang ini sudah lama, jadi yang ini sering dipangkas. Yang ini putih variegatanya tadinya sudah besar ke atas, tapi terlalu dominan, saya pangkas supaya bagian bawah ini, bagian ungu variegata, coconut es krimnya, terus ini Singapura, supaya mereka besar dulu, rimbun dulu. Nanti yang putih variegata ini akan ngejar kembali ya. Sering saya katakan bahwa putih variegata ini sangat menyedot nutrisi ya, jadi pertumbuhannya harus dibatasi. Ini contoh aplikasi yang sudah berhasil. Hampir di semua ketiak daun, ini membawa bunga ya. Ini kita tinggal rajin memanaskan saja. Medianya kita tutup seperti ini. Lalu penggunaan media tanam ini sangat berpengaruh. Penggunaan pot itu sangat berpengaruh. Untuk pot yang digunakan, saya sarankan untuk menggunakan pot yang tidak terlalu besar diameternya, supaya proses pengeringan media tanam di dalam pot itu cepat gitu, lebih cepat. Lalu lubang di bawah ini, lubang di bawah pot ini diberi ukuran lubang yang besar atau lubangnya ditambah supaya sirkulasi airnya lancar. Untuk media tanamnya bisa dilihat di video tutorial saya sebelumnya, ada pembuatan media tanam untuk bougainville supaya poros di media tanam, di tempat yang kecil pun, di media yang kecil, nutrisinya terpenuhi ya. Jadi pohon tidak kerdil, potnya kecil tapi nutrisi terpenuhi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.